Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum min. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama di majelis yang mulia ini, tidak dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan meneruskan kajian kitab dari kitab Awaiqut Thalab, hambatan-hambatan bagi penuntut ilmu atau penghalang-penghalang penuntut ilmu. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas penghalang yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, tidak ikhlas dalam menempuhnya. Artinya dalam menempuhnya bukan karena menginginkan wajahnya Allah, tetapi justru sebaliknya, dia menempuhnya karena menginginkan wajahnya selain Allah. Yang kedua, tarkul amal meninggalkan amal. Segala amalnya, segala perbuatan dan ucapan tidak ada atas ilmu. Dia mengetahui ilmunya, tapi ilmunya tidak dipakai. Jadi dapat ilmu itu sekadar perbendaharaan saja. Padahal tatkala kita amalkan ilmu, yang sedikit ilmu akan menjadi banyak bila mana sedikit itu disertai dengan takwa kepada Allah. Sebaliknya, ilmu yang banyak justru akan menjadi sedikit bila mana tidak disertai oleh takwa kepada Allah. Sehingga akhir kajian kemarin kita mengikuti satu ayat, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, maka Allah akan ajarkan kepada kalian ilmu. Sehingga mudah bagi kita dalam memahaminya. Yang tadi susah diberikan oleh jalan, itu dapat mudah untuk memahaminya, ya. Dan banyak cara Allah untuk memudahkan serta menambah kita ilmu. Tapi penghalang penuntut ilmu yang ketiga, ya kawan, al-i'timad ala kutub dunal ulama. Bersandar pada kitab-kitab tanpa ulama. Bukan tidak belajar, dia belajar. Bukan tidak membaca, dia membaca. Tapi dia mentolak terhadap kitab-kitab yang tidak, ya, yang pertama bukan bukunya para ulama, yang kedua jauh dari pancaran ilmu dari para ulama.
Karena sebagian penuntut ilmu ikhwah merasa dirinya mampu bisa membaca, mampu bisa mentolaah. Misalnya hari ini Allah takdirkan kita tahu bahasa Arab, sehingga dengan merasa bisa bahasa Arab, seakan nggak perlu lagi ulama. Buku dia baca, Quran dia baca, hadis dia baca, sehingga kemudian terjebak dalam kesalahan demi kesalahan. Kenapa? Tanpa ulama. Kan? Tidak mungkin kita akan memberikan satu pendapat bila mana kita belajar di bawah bimbingan para ulama. Tidak mungkin. Maka satu indikasi ini orang tanpa guru, terkala memberikan fatwa-fatwa, bahkan pernyataan-pernyataan, justru pernyataan-pernyataan yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama diucapkan, karena dia pahami sendiri. Maka dari dahulu ulama juga mewanti-wanti kita agar kita itu sedikitnya punya guru, minimal usulnya, ya, ilmu usulnya kita belajar. Nah, kitab dasarnya belajar, pengembangan sudah terserah kita, meskipun tetap harus di bawah bimbingan para ulama, tapi usulnya harus. Jadi ikhwan fillah azza wa jalla, hal ini sama ini kemudian diucapkan oleh Syafi'i rahimahullah, Syafi'i rahimahullah, man tafaqqaha min butunil kutub dayya'al ahkam. Barang siapa dia memahami dari sekian banyak kitab-kitab, dia pahami sendiri, dayya'al ahkam, maka hukum akan menjadi hilang. Kenapa demikian ya Allah? Karena bisa jadi maksudnya, hadisnya, ya, seperti ini, tapi di pemahamannya berbeda. Bagaimana dulu kita lihat bagaimana para sahabat bisa salah dalam memahami nas, padahal para sahabat hidup di tengah-tengah di zaman Nabi, hidup di tengah-tengah turunnya wahyu, bisa salah dalam memahami nas. Maka bisa jadi kita bisa lebih salah, lebih banyak kesalahannya ketimbang para sahabat memahami bahasa Arab, gramatika bahasa Arab mereka paham sekali. Bahkan di zaman mereka, masya Allah, banyaknya ahli-ahli syair, ahli syair. Berarti puncak peradaban mereka mengenai bahasa luar biasa, gramatikanya mereka menguasai. Tapi bisa salah dalam memahami nas bila nas itu dipahami dengan sendiri. Jadi ikhwan fillah azza wa jalla, jadi bagi kita sebaiknya tidaklah kita pahami sesuatu itu kecuali yang pertama kita pelajari dan kita dengar dari guru, harus berbeda guru. Jadi belajar agama itu bukan otodidak. Otodidak itu bisa belajar sendiri dengan catatan ilmu usulnya sudah belajar. Usul-usulnya, usul fikih, usul hadis, usul tafsir, sudah belajar semua. Nah, bahasa Arab sudah paham. Kesananya tinggal pengembangan. Ikhwan fillah azza wa jalla. Wa kana ba'dhum yaqul min a'dhamil baliyah tasayyaq sahifah. Salah satu musibah yang sangat besar pada hari ini, seseorang itu menjadikan sahifah itu jadi guru. Dia menjadikan kitab sebagai gurunya. Dan ini dijelaskan a'dhamul baliyah, musibah yang sangat besar.
Sebagai contoh ya Pak, dalam kitab usul bid'ah untuk mendudukan bagaimana bid'ah dan bagaimana sikap kita. Kalau kita lihat buku kontekstualnya luar biasa. Kalau kita sampaikan, kita tanya kepada penulisnya, bagaimana taktiknya di zaman ini, bila mana yang disampaikan di buku ini seperti ini, apa kata syahnya? Kata syahnya, wah, lah ini teori yang kita kumpulkan dari sekian pengalaman demi pengalaman ya, dari setiap zaman. Adapun tatbiknya, prakteknya kita sesuaikan, nggak harus seperti ini. Karena bisa jadi zaman di mana mereka begitu keras tegas dalam mendudukan bid'ah, pada zaman khalifah yang betul-betul mendukung tentang sunnah. Dan Islam sudah mayoritas. Jadi sudah sunnah. Kalau orang tidak sunnah, bisa kita diamkan saja, dia merasa luka aku didiamkan. Hari ini kita diamkan seorang, dia pikir kepikiran dia meninggalin aja, kepikiran biar nanya. Ya. Pada zaman dulu, terkala sewaktu didiam pemikir ya, kok saya diam kenapa? Salah saya apa? Dia kerucut itu. Zaman Nabi. Jadi salah satu disebutkan musibah bila mana itu jadikan kitab sebagai guru. Qala al-Faqih Sulaiman bin Musa kana yuqal, Faqih Sulaiman bin Musa jadi dikatakan la ta'khudh al-Quran min al-mushafiyin wa la ilma min al-mushafiyin. Jangan kalian ambil Quran dengan mushafiyin, yang ambil Quran mushafiyin wa la ilma min al-mushafiyin. Saya sebetulnya kitab-kitab ini bukan besar maksudnya. Jadi kalian ambil Quran, ilmu Quran ya, ambil dari Quran, kita rujuk bagaimana mufasir berbicara tentang Quran. Pertama, pastikan dulu penulisnya akidahnya sunnah. Ya. Dan kalau kita baca buku, pastikan ini kitabnya ahli sunnah, baru layak baca. Sebab terkala kita asal baca, di otak kita macam-macam Pak. Kenapa? Loh, karena kamu nggak ambil panduan. Di sunnah itu, ahli sunnah itu masing-masing ulama buat panduan. Ilmu, kamu kalau belajar fikih, kitabnya ini sampai turun sampai berjenjang dia. Gak mungkin kita belajar fikih sampai kalau al-umum pasti bendem Pak. Jadi kita akan lihat ini orang paham terhadap ilmu bila mana dia mempelajari atau dia mengajarkan kitab dari yang kecil terus sampai runut ke atas. Tapi jangan kita terlalu bunga. Kalau kita lihat satu kajian, baca kitab belum apa-apa, kita baca kitabnya apa? Kitabnya Fathul Bari ya, Fathul Bari. Fathul Bari. Dulu salahnya Bukhari Pak. Nanti belajar apa Arba'in Nawawi aja belum selesai. Kau belajar Fathul Bari jadi aja. Kan bisa dua kemungkinan Pak. Jadi kalau memang yang ngajarkan ternyata memang ahli ilmu, ya alhamdulillah. Dia belajar itu runut, jangan ujuk-ujuk. Ya, harus runut. Sebab kalau kita runut pasti sampai kita pada tujuannya. Ujuk-ujuk kalau kita misalnya kita fikih Hambali,
belum apa-apa itu kitab Al-Mughni. Padahal di Hambali itu ada runut kitabnya. Ada Al-Kafi, Al-Wafi, Al-Mughni. Kemudian ada kitab untuk SD-nya, atau SMP-nya, atau SMA-nya, atau untuk perguruan tingginya, kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu ya. Kalau apa kitab Al-Mughni, kitab yang biasa dipakai orang perguruan tinggi ini sudah banyak khilafnya, sudah banyak bahasanya, istilahnya ya. Enggak nyanda, Pak. Ya, enggak bakal nyanda. Wa qala Ibnu Sa'd bin Abdul Aziz At-Tanughi wa kana yusaw bil Awza'i kana yuqal la tahmilu al-ilma as-sahafi wa la ta'khudhu al-Qur'an min al-mushafi. Jadi kata Sa'd bin Aziz At-Tanughi, dan pada zamannya dia sejajar dengan Al-Auza'i, ulama juga Pak. Jadi apa dia katakan, la tahmilu al-ilma as-sahafi, jangan sekali-kali kalian membawa ilmu itu dari sahafi. Sahafiyun itu bisa katakan apa, koran ya, atau dari berita-berita. Wala ta'khudhu min mushafi, jangan kalian mengambil Quran dari mushafi. Tidak boleh paham Quran ya sesuai dari jalurnya. Ini Quran, kita buka tafsirnya, Ibnu Katsir atau yang selevel dengannya, atau yang di bawahnya, boleh. Ya kan tafsir ini kan beda-beda tingkatan-tingkatan. Ya Pak. Wa qadiman kila, dulu pernah dikatakan, man kan syekhu kitabu, barang siapa yang syekhnya itu kitabnya. Jadi siapa yang kitab itu jadi gurunya, maka kesalahannya akan lebih banyak ketimbang benarnya. Ya, barang siapa yang menjadikan kitab sebagai gurunya, maka kesalahannya akan lebih banyak ketimbang benarnya. Qadrillah azanillah wa iyyakum ajma'in. Ini dalam belajar agama kita harus pastikan terlebih dahulu penulisnya siapa. Syukur kemudian kita bertanya kepada yang kita cukup anggap dia sebagai orang yang berkutat dalam ilmu. Bertanya, kalau belajar akidah kitabnya apa? Kalau kita pikir seperti saya ini cocoknya kitab apa? Ya. Kemudian baru mendapatkan kitab fikih, dapatkan satu perselisihan. Nah katanya begini, kok ini begini. Nah, karena nggak runut tadi bacanya. Sehingga kadang-kala kalau sudah baca buku seakan lebih benar ketimbang syekhnya. Loh syekh ini begini, kemarin kata syekh ini begini kok. Nah akhirnya apa? Dua syekh dibuat kontradiksi di antara keduanya. Bukan justru dia semakin nambah ilmu, tapi justru apa? Buat dosa. Ya. Sekali lagi apa? Kita perbaiki cara untuk ilmu kita, yaitu paling tidak kita punya guru dalam belajar ilmu. Yang keempat, akhdul ilmi anil asakhir, ngambil ilmu dari asakhir. Al-asakhir itu apa? Ahli bid'ah. Al-akabir itu ulama, al-asakhir itu ahli bid'ah. Jadi dijelaskan laqad fasad zahirah akhdul ilmi an sighar al-asnan baina tulab ilmi fi hadha zaman. Sungguh telah nampak jelas ya, pada zaman ini bahwa mereka ngambil ilmu dari
siqul asnan. Siqul asnan itu maksudnya asnan itu giginya. Kalau dia ngambil ilmu itu dari orang yang muda. Betul ilmu bihadza zaman, di antara betul ilmu zaman maksudnya itu betul ilmu yang belum masanya dia sebagai ahli ilmu yang menyebarkan ilmu, enggak patut untuk diambil ilmunya. Wa hadhihi sahirah bil haqiqah. Sebenarnya ini katanya jelas ini sebagai penyakit, ya, penyakit dan termasuk penyakit pada saat ini, di mana penuntut ilmu mengidap penyakit ini, apalagi kemudian kalau membicarakan kita tuh kalau belajar ilmu kan runut toh, satu terus itu. Kalau kemudian kita itu kan pada itu kan senang kalau disemangati orang. Kemudian kalau dengar kajian yang menggebu-gebu itu juga senang kan. Yang bukan nggak boleh, tapi kita lihat setakat ilmu yang dimilikinya. Dia ini siapa? Ini mau tahu ya. Dan kita harus tahu agar tidak punya dampak pada diri kita. Wala yazalu an-nas bi khair ma akhadha al-ilma 'an al-akabirihim. Ini asar ya. Asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di mana dia mengatakan manusia itu akan selalu dalam kebaikan selagi mereka ngambil dari akabirihim, mengambil ilmu dari orang yang paling tua, maksudnya ulamanya. Akabir itu ulama, asal ahli bid'ah. Wa al-umana'ihim wa ulama'ihim. Ilmu dari dari ulamanya, ilmu dari orang yang paling amanahnya. Fa idza akhadhu an sikharihim wa sirahim halaku. Apabila mereka ambil dari orang yang kecilnya, ya di bidahnya, terus orang paling jeleknya, halaku maka mereka akan binasa. Sebab binasa ini menyebabkan bukan kemudian kita banyak binasa, pemikiran ya kok, paham kita juga dirusak. Rusak pemahaman kita tentang agama. Tasawur kita ini rusak. Betapa senangnya kalau kita punya tasawur yang bagus tentang Islam. Kalau telah dirusak, maka susah bagi kita untuk membalikannya. Lebih-lebih kalau takaran kita dalam menilai itu, si fulan ini tokoh, masa dia salah? Kalau sudah begitu repot Pak. Tapi kita tidak punya tidak punya alat ukur yang benar. Kalau bicara alat ukur yang benar kan jelas bicara begini harus begini. Tidak semua orang punya hak bicara. Artinya bicara tentang agama tidak semua orang harus bicara tentang agama, kecuali dia punya hak untuk bicara tentang hal itu. Kemudian dijelaskan lagi satu hadis an Abi Umayyah Al-Jalmi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min asyrati sa'ah ayaltamisal ilma indal asakhir. Salah satu dari ciri-ciri kiamat, ayaltamisal ilmu, dicarinya ilmu itu indal asakhir, pada ahlul bid'ah. Jadi pastikan cari ilmu. Jadi kalau sudah tersebar seperti ini, maka sudah dipastikan merupakan ciri-ciri terjadinya kiamat.
Jadi kita melihat apa yang disebutkan para ulama tentang tafsir as-sighar dalam hadis tadi, dalam asar tadi ya. Ada beberapa ucapan para ulama yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Jami' dan Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Dikatakan bahwa waqad dhahaba Ibnu Qutaibah rahimahullah taala ila al-sighar, jadi maksud sighar hum istigharil asnan. Istigharil asnan yang umurnya masih sedikit, masih muda banget gitu maksudnya. Faqala ala athar Ibn al-ulum dzikr yuridu la yazul nasbiqul makan lamahum masyayikh wa likul lahum al-ahdas lian syekh qad zalatu mutatu syabab jaddatu wa jaltuhu wa sabahu wa istasaba tadriba wal khubra wa la yadkhulu fi ulama syubha wa la yakhlibu anil hawa wa la yablu bi tama wa la yastazilu syaitan istizlal al-ahdas Muslimin wal waqar wal jala wal hibah. Seperti ini. Jadi yang dimasukkan dengan la yazal nasbi khair. Manusia dalam satu kebaikan bila mana menjadikan ulama sebagai gurunya. Yuridu la yazal nasbi khair, maka ulama masyayikh. Jadi manusia selalu dalam kebaikan selagi ulama mereka adalah gurunya. Walam yakun ulama al-ahdath, dan ulama mereka bukan al-ahdath, orang yang baru bisa, orang baru, bukan. Sebab yang namanya syekh, bahasa syekh itu qad zalat mutu syabab, seorang yang telah berlalu masa mudanya. Syekh itu kan sudah berlalu masa mudanya. Syekh. Kemudian sudah berang tentu karena umurnya sudah tua, dia punya pengalaman, ya, punya ilmu yang tidak sekedar emosi. Ya. Jadi kalau masih muda kan sering banyak emosinya dikedepankan ketimbang timbang bicaranya dalam ilmu. Jadi sekali jadi pentingnya kita mengambil ulama sebagai guru, bukan ahli bidah sebagai guru. Ini karena akan menjadikan sebab guru itu menjadi pijakan bagi kita. Ya. Jelaskan atas penasori unzur, lihat kepada siapa kamu berguru. Apal yanzur aman ta'khudhu dinakum. Hendaklah dia melihat kepada siapa dia ambil ilmu agamanya. Kalau mengambil ilmu agamanya dari al-asyafir, pantas dia jadi asyafir. Kalau mengambil ulamanya dari Syiah, dia jadi Syiah dia. Bila agamanya dari Mu'tazilah, jadi Mu'tazili. Kan begitu. Maka kita pastikan terlebih dahulu, ya, untuk ambil ilmu itu kepada ahlinya. Waqad ruya Ibnu Abdul Bar. Waqad rawa Ibnu Abdul Bar an Umar. Telah meriwayatkan Ibnu Abdul Bar dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu
qala, sungguhnya dia berkata, qad alimtu mata salah nas wa mata fasaduha. Sungguh aku tahu kapan manusia itu baik dan kapan manusia itu jadi rusak. Idza jal fiqh min kibali saghir ista'su alaihi al-kabir. Wa idza jal fiqh min al-kabir tabil saghir ba'da daya. Apabila dia datang belajar ilmunya min kibali saghir, dari orang yang saghir, orang yang kecil, orang yang berbeda, ista'su alaihi al-kabir, maka dia akan membesarkan, akan mengecilkan yang besar. Wa idza fikih min al-kabir, apabila dia belajar, idza ja'a dia datang pada fikih min al-kabir, dia belajar fikihnya dari ulama, tapi aku saghir, maka yang kecilnya pun akan mengikutinya, yang lebih pun akan mengikutinya. Pada dia, maka keduanya akan mendapat petunjuk. Jadi di zamannya Umar bin Khattab mengatakan as-salah wal fasad bil ummah, bagus atau tidaknya umat itu tergantung kepada siapa mereka mengambil ilmu agama. Ilmu agamanya mengambil kepada ulamanya, maka sudah dipastikan yang kecil pun akan mengikutnya. Tapi sebaliknya, mengambil ilmu dari as-saghirnya, maka dia akan mengecilkan, menggampangkan yang besarnya. Dia akan menggampangkan, mengecilkan ulama-ulamanya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar, juga dari Abil Ahwas, dari Abdullah qala innakum lan tazalu bi khair ma dama al-ilmu fi kibarikum. Fa idza kana al-ilmu fi sigharikum safa saghirul kabir. Sesungguhnya kalian senantiasa dalam kebaikan selagi ilmu itu ada fi kibarikum, pada ulama kalian. Kalian selalu dalam kebaikan dan tazalu, terus menerus dalam kebaikan selagi ilmu itu kalian ambil dari ulama kalian. Pada kala ilmu psikolog, kalau ilmu itu kalian ambil dari orang kecil kalian, safa psikolog kabir, maka yang kecil akan menganggap bodoh orang yang besar. Maksudnya orang yang bid'ahnya akan menganggap bodohnya orang ulamanya. Tidak, hati-hati ya, tidak. Jadi ikhwan fillah dan kemudian memang masing-masing kita punya perjalanan. Kita perjalanan kita ambil manfaat. Apa manfaat? Setelah kita misalnya, apa manfaat setelah kita terbuat ilmu, ya sesuai runut, sesuai dengan apa? Dengan kaidahnya. Runut sesuai dengan apa ilmu yang sampai kepada kita. Kita akan merasakan betapa ilmu itu menjadikan kita, mendidik kita. Ilmu itu yang menjaga diri kita. Ilmu kita yang mengarahkan kita. Ikhwah, assalamualaikum warahmatullahi. وليس المراد أن يهجر العلم الحداث مع وجود الأكابر كلا، وإن المراد إنزال الناس منازلهم. Maksudnya, walaysa, bukanlah maksudnya menjauhi ilmu hadas. Ada yang mudah tampil, kemudian saja, bukan itu maksudnya. Walaysa al-murad an yahjur ilmu hadas ma wujud al-akabir. Karena kita menganggap wadah yang lebih tua, ini yang muda, kita jauh yang muda karena ada itu. Tahu gitu maksudnya. Wa innamal murad inzalun nas manazilahu, maksudnya itu kita menempatkan manusia pada tempat.
yang berhak seperti ini bicara seperti ini. Ikhwan, saya pernah melihat satu pemandangan yang saya pemandangan sangat hebat, yang bagus. Kumpul sana para ustaz yang ustaz tua dan muda, lulusan dari Madinah semua dalam satu forum. Ada kemudian ada satu pertanyaan kepada ustaz yang saya nilai, yang saya anggap dia sudah sepuh, dan dia lulusan dari Riyadh juga. Apa katanya? Oh, Afwan, Ustaz Arif, antum berhak untuk menjawabnya. Jadi saya kata, bukan berarti tidak bisa jawab, Pak. Berbeda dengan kita, terkadang kita kumpul-kumpul dan bertanya, jawab aja. Kok kamu jawab? Nah, kalau kesalahan nanti dibenarkan Ustaznya. Tapi itu tajarruk gitu tuh. Itu sudah rancang. Jangan kamu tuh diam. Serahkan kepada ahlinya. Apa Ustaz? Antum yang jawab. Padahal kalau hanya pertanyaan yang sepele itu, Ustaz juga bisa jawab. Dia lulusan dari Saudi juga, RC juga. Tapi begitulah. Betul ilmu. Berkumpul. Jelaskan. Saya terlalu berat. Jawabnya di mana? Silakan jawab. Ada satu banyak Ustaz. Nggak malu-malu ya kalau masalah ilmu. Karena masing-masing kita ditanggung jawab, ditanya oleh Allah tidak kiamat. Sekarang kita sadar bahwa nanti kita itu ditanya Allah, harusnya kunci ya Pak, lisan kita ini itu bicara sesuatu yang kita tidak ada ilmunya atau ada yang berhak untuk menjawabnya. Alhamdulillah azanillah wa iyyakum. Jadi yang keempat tadi apa? Yang empat tadi bahwa tidak ambil ilmu harus dari ulamanya. Tidak boleh kita ambil ilmu serampangan, lebih pilih ilmu din, ilmu agama. Terus apa? Yang berikutnya ada mutadarrud fil ilmi. Tidak tadarrud dalam ambil ilmu. Tadarrud itu tahapan. Tidak ada tahapan dalam ambil ilmu. Jadi mereka itu punya tahapan. Belajar fikih kitab yang dasar dulu. Misalnya kita belajar misalnya kitab yang kecil, misalnya seperti ya kitab, ya hadis, ya fikih, ya hadis, ya Bulughul Maram. Belajar Bulughul Maram dulu, belajar Arba'in Nawawi dulu, terus ujung-ujung kita belajar Bukhari. Wah, baru baca karena kitabnya tebel, kita bosan. Karena kita tidak terlatih untuk baca buku yang tebal. Meskipun bahasanya Indonesia, kan pasti ada Arabnya toh. Pelajaran agama pasti itu akan lebih cepat jenuh ya, dan tidak akan selesai. Lalu kitabnya misalnya belajarnya Arba'in Nawawi loh, kan hadisnya kan sekitar 42 hadisnya. Satu hadis enggak selesai, satu hadis, dua hadis sampai kita paham. Sehingga dengan bekal itu kita punya sedikit ilmu, ya kan? Oh begitulah hadis, ya kan? Nah, kemudian kita upgrade lagi untuk membaca yang lebih tinggi lagi. Kita tahu Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu kan intisarinya Bukhari dan Muslim kan. Umdatul Ahkam, baca Umdatul Ahkam. Terus kitabnya ya tidak terlalu tebal. Jadi selesai insyaAllah. Jadi jangan ujuk-ujuk bacanya kitab Bukhari dan Muslim. Karena perjalanan ilmu itu dipertanyakan Pak.
jalan ilmu kita kan tuh seperti apa? Kan kita punya jalan ilmu tuh. Gimana tuh ilmunya? Kan ada jalan ilmu. Bisanya seperti ini tuh gimana? Khon fillah azani wa ikum min. La tara ahadan min al-ulama yunazu fi mabda' at-tadarruj. Jangan kemudian kita menganggap bahwa ulama itu, kenapa ulama mempersalahkan tentang arus tadarruj? Ya, tadarruj itu bertahap itu sebagaimana Allah firmankan dalam kitabnya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'u 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Quran kami faraqnahu, gak sekaligus turunkan. Al-Quran faraqnahu litaqra'u, sudah kau baca kepada manusia 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila, kami turunkan secara bertahap. Wa qala ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzila al-Qur'an jumlatan wahidah kadzalika nuthabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila. Telah berkata orang-orang kafir, lalu nuzila al-Qur'an jumlatan wahidah. Kenapa tidak Quran itu tidak turunkan sekali segitu saja? Ya. Kadzalika nuthabbita fu'adak. Yang demikian itu agar kami bisa mengukuhkan fu'adak hatimu. Wa rattalnahu tartila, dan kami tartil Quran itu tartila. Wa rattalnahu tartila, kami baca secara tartil. Jadi supaya bertahap, tidak sekaligus. Wa qala ta'ala alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, yatlunahu, mereka membacanya haqqa tilawatih, membaca yang sebenarnya. Jadi la yatazawwajuna fanan hatta yuqimu ilman wa amala. Jika tidak hanya sekedar membaca saja, tidaklah mereka baca kecuali diikuti ilmu dan amal. Ada maksudnya. Begitu juga ilmu tadarruj. Cara ilmu itu tadarruj, dari belajar wudu dulu. Ikhwah, jangan kira orang-orang yang kemudian dapat belajar di Timur Tengah itu mestinya mulai sama dengan syekh langsung baca kitab besar. Tidak, ikhwah. Kita taharah bacanya. Kita taharah. Masuk nasihat baca, kita taharah. Tidak peduli dia pernah baca atau tidak, baca itu taharah. Kita taharah terus. Jadi kalau jangan menimbulkan kita sampai kok di sini kok belajar kita taharah. Lah mau belajar kita apa kita? Taharah. Ada kita yang paling terus. Gitu ya. Jadi maksudnya supaya ada makna tadarruj dalam menempuhnya. Wah, ini sudah ya, masuk ya. Masuk, kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa
asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Qanillah tadarrud dalam belajar ilmu. Sebagaimana kita belajar tauhid itu ada tauhid pemula seperti al-wajiban, dari al-wajiban kemudian naik lagi kepada salah satu usul, kemudian naik lagi baru kemudian ke misalnya kitab tauhid, baru kemudian kitab yang selanjutnya dan selanjutnya. Kita tidak belajar uluhiyah, tidak belajar asma dan sifat terlebih dahulu. Jadi ulama memberikan belajar itu ya dari yang pertama rububiyah, baru ke uluhiyah, baru asma dan sifat. Maka ya saya tatkala dulu menerima para ustadz itu, yang saya tanyakan, kamu sudah belajar asma dan sifat? Jadi kalau sudah belajar asma dan sifat, pasti yang ini sudah dilalui. Katakan sudah kita apa asma dan sifatnya? Ini kita al-wasiyah atau hawiyah maksudnya. Pasti sudah selesai dia. Pasti dia sudah melalui apa yang disebut dengan rububiyah dan uluhiyah. Boleh kita tahu pasti sudah baca. Jadi karena kita itu sudah terbiasa tadarruj dalam mengambil ilmu, maka sudah dipastikan kita sampai pada maksud dan tujuannya. Beda dengan tidak tadarruj dalam berilmu. Jelaskan ulama ini, wa katsirun minan nas muni'ul usul litarkimil usul. Kebanyakan manusia itu maka tidak sampai karena mereka meninggalkan usulnya. Gak sampai pada pemahaman yang benar karena meninggalkan usul. Kalau usulnya dipelajari terlebih dahulu, maka dia akan sampai. Ya, apa kata usulnya apa? Ya. Jadi pentingnya tadarruj itu ya. Pasti kita sampai pada ilmu kita kehendaki bila mana kita bertahap dalam mengambilnya. Tadarruj itu dijelaskan bisa jadi tadarrujnya bertahap dalam pengambilan ilmunya, atau tadarruj fil fanil wahid, atau tadarruj dalam satu ilmu tapi tadarruj dalam mengambilnya. Dari maksudnya belajar fikih bertahap dari kitab taharah terus sampai ke kitab jihad. Pasti kita akan sampai itu. Jadi kalau tidak tadarruj, kita bisa jadi apa? Salah dalam memahaminya. Sekali lagi pentingnya kita untuk tadarruj dalam mengambil ilmu. Ruwa Ibnu Madini an Abdul Wahhab bin Humam an Ibni Juraj qala ataitu Atha. Dia katakan, saya datang kepada Atha, ulama. Wa ana uridu hadza sa'an, dan aku menginginkan keadaan ini. Wa indahu Abdullah bin Ubaid bin Umar. Di sampingnya Atha itu ada Abdullah bin Ubaid bin Umair. Faqala li Ibnu Umar, maka berkatalah Ibnu Umar kepadaku, Qara'at al-Quran? Qultu la. Qala fadhhab faqra. Tahu nggak? Udah baca Quran? Belum. Dah pergi baca Quran.
Tuma utul ilma, baru kamu untuk ilmu. Padhabtu bahobartu zaman, aku pergi bahobartu aku sampai berdebu gitu lamanya, mempunyai akar ilmunya, ya. Ilmu itu punya jejaknya. Hatta qara'atul Quran, sampai aku baca Quran. Cuma jitu atau aku datang atau dan sebenarnya tak adalah pakola. Qara'atul fardhah, betulah membaca fardhah tentang yang wajib-wajib, betulah. Kalau ta'ala fardhah, belajarlah kamu tentang yang wajib-wajib dulu. Baca Quran. Semua itu belum baru kau cari ilmu. Kalau batalatul fardhu semaji itu Al-Quran batlul ilma. Setelah aku mempelajari dan mengerjakan yang wajib-wajib, kemudian aku datang lagi, apa katanya? Sekarang baru kamu cari ilmu. Jadi apa? Ternyata Quran itu dapat memudahkan yang susah. Para ulama dulu terkala mereka mencari ilmu, susah dalam memahami ilmu hadis, maka baca Quran, Pak. Baca Quran, terus baca Quran, maka Allah berikan kemudahan kepada mereka dalam memahami hadis dan menghafal hadis. Jadi begitu pula kita, bukankah kita ini kesulitan kita lebih banyak di dunia pun akhirat. Tapi kenapa kita nggak baca Quran? Baca Quran, ya Allah. Karena Quran akan memberikan athar yang baik pada diri kita, memberikan pengaruh yang bagus terhadap diri kita. Kalau kita baca Quran, maka dulu penuntut ilmu itu harus baca Quran dulu. Bahkan hafal Quran baru belajar. Dan sekarang menjadi kebiasaan di Saudi itu kan, anak-anak itu hafal Quran dulu, Pak. SD itu hafal Quran, paling mentok SMP hafal Quran, baru mau belajar ilmu. Jadi dasarnya beda dengan kita kan, kita sudah tahu agama sudah besar. Kalau ngapal Quran dulu terlambat, kita nggak hafal, nggak belajar. Alhamdulillah ya kita bisa baca Quran, ya. Jadi Qurannya dibaca, jadi kita wiridan kita habis subuh baca Quran, ya kan? Nah, kita misalnya selembar, 2 lembar, tapi ada wiridan kita baca Quran. Dulu sudah masuk ini, setakat yang kamu baca, maka setakat itu pun Allah berikan dari kemudahan. Artinya kalau kita banyak susahnya, harus banyak juga bacanya. Makin banyak baca Quran, kemudian pada siang yang lain. Jadi sampai dijelaskan tadi, pergi ke atau ada Ubaid bin Umar, dia tanya pertama baca Quran, belum baca Quran, udah belajar Quran. Kalau belajar Quran, datang lagi kepadanya, kamu udah tahu yang wajib-wajib belum? Belajar yang wajib-wajib. Cara sholat, cara wudhu yang sempurna, sholat yang apa, yang tumakninah seperti apa, ini kan wajib tuh. Belajar sholat namanya, baru belajar ilmu kita. Qala Abu Aina atatu Abdullah bin Dawud faqala ma ja'abik qultu al-hadith qala idhhab fahfaz al-Quran qultu qad hafaz al-Quran qala iqra watul alim naba'anu faqara'tu usra hatta anfaztu faqala li idhhab al-fata'alam al-fara'id qultu qad ta'alamtu as-sulf wal jin wal kubar qala fa'ayyuma aqrab ilaika bi ibni akhika. Jadi katanya Abu Hina, aku datang ke Abdullah bin Daud. Kemudian dia berkata, ada apa? Kamu datang kemari? Dia katakan, aku mau belajar hadis. Qul idhhab fahfaz Quran. Pergi dan hafal Quran. Dia katakan, aku sudah hafal Quran. Qala iqra, baca. Kemudian setelah aku baca
al-usrah tanfatu waktu baca 1/10-nya aku saya bakal idhab ala batal paraid. Sudah kan sekarang kamu pergi belajar para ilmu waris. Insyaallah ikhwan. Jadi itulah tuntunan urutannya. Ya, bagaimana mungkin kita akan tahu tentang hukum bila mana kita tidak baca Quran, atau kalau para ulama kan sudah dipastikan hafal Quran. Ulama Saudi dikatakan ulama itu pasti hafal Quran. Jadi udah kebiasaan, udah biasa hafal Quran dulu baru hadis, disertai akhlak dan adabnya. Kalau dijelaskan aib bagi penuntut ilmu bila nggak sholat malam. Di ulama pasti sholat malam. Saudara baru sholat malam, ya kan? Aib bagi mereka kalau nggak sholat malam, ya kan? Jadi itu bisa dengan itulah kemudian Allah menguatkan, ya, menguatkan hafalannya, menguatkan hujahnya dan menguatkan segalanya. Akhirnya itu wajib bagi kita tuh mengikutinya. Tayyib. Sini kita lihat awalul ilmi, awalnya ilmu itu hifzu kitabillah wa tafahumu, pertama hafal Quran kemudian memahaminya, wa kullu ma yu'inu ala fahmi, dan segala apa yang membantu dia untuk memahaminya, wa wajibut talab, maka wajib untuk mencarinya. Jadi kalau pertama hafal Quran kemudian memahaminya, berarti paham maknanya. Jadi kalau sini alat bantunya pasti bahasa Arab harus tahu, usul tafsir sudah paham, ya kan? Nah, karena ini wajib untuk carinya. Oke, Pak, bagi kita itu memang terkadang belajar bahasa Arab itu, kalau kita melihat Ibnu Taimiyah rahimahullah, dikatakan belajar bahasa itu wajib. Kalau lihat wajibnya ya, supaya kita bisa memotivasi diri kita. Kenapa wajib? Karena Ibnu Taimiyah mengatakan karena menghafal kitab dan sunnah itu wajib, membaca kitab dan sunnah itu wajib, dan nggak mungkin kita bisa membacanya kalau nggak tahu bahasa Arab. Jadi ikhwan fillah azanu ikum. Jadi inilah, jadi para ulama dalam tadarus itu maksudnya seperti ini. Awal itu hifzul kitabillah, kemudian memahaminya, dan nggak mungkin bisa kecuali kita tahu bahasanya, nahwu, sorof dan apa seterusnya. Maka dikatakan wajib tolak, maka wajib untuk mencarinya, menghafalnya, menempuhnya. Inna hifzu kullu fard, semuanya menghafal seluruhnya itu wajib. Walakin aqul inna dzalika wajib lazim ala man ahabba yakun aliman. Di sini dijelaskan, tetapi aku mengatakan di kitab kitab ini sesungguhnya itu tuh wajib bagi siapa? Alaman ahabba, bagi yang ingin menjadi seorang alim. Laisa min babil fard, bukan dari sisi wajibnya, fardunya bukan. Kalau kita ingin menjadi alim, wajib untuk menempuhnya. Paman hafidhu qabla bulugh summa faragha ila masail bi al-fahmi min lisan al-arab, karena penghafalnya qabla bulughi, sebelum bulughnya, balaghnya, summa faragha ila, kemudian selesai kepada yang yang dapat membantu dan memahami lisan al-arab, karena dzalika aun kabirun, sungguhnya itu menjadi dapat bantu ya atas maksud-maksud yang terkandung dalamnya dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi itu semua dijelaskan tadi bagi yang mungkin jadi seorang alim. Minimal kita misalnya kita tidak bisa hafal Quran, minimal jangan lupa untuk membacanya sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhasil ikhwah,
ilmu harus tadarruj. Ilmu harus bertahap. Ngambil ilmu nggak boleh sekaligus, tetap bertahap. Bahasa pengambil ilmunya sedikit demi sedikit, maka akan sampai pada tujuannya. Tapi kalau sampai ngambil ilmu sekarang, mengambil sekalian, maka dia nanti akan hilang sekalian. Ini kalau ngambil ilmu sekaligus, kita satu baca selesai satu malam, walhasil nanti ilmu akan hilang sekaligus. Kalau ngambil sekaligus akan hilang pun sekaligus. Jadi dipahamkan bahwa ilmu pastinya harus tadarruj. Insyaallah depannya yang penghabat yang berikutlah al-khurur wal ujub wal kibr. Ini bersifat masuk pada sifat-sifat penuntut ilmu. Gak boleh khurur, gak boleh ujub, gak boleh kibr, sombong. Ini sifat-sifat insyaallah kita sampaikan pada masa ini akan datang. Kita dengan sifat. Jadi betul-betul kita harus ada tazkiyatun nafsnya. Maka kita itu biasanya setelah belajar akidah, belajar ibadah dengan baik, ada tazkiyahnya, belajar tazkiyah supaya kita bisa nata hati, ya kan? Tidak kemudian semakin nambahnya ilmu, semakin pedas kalau ngomong, gampang nyakiti orang. Tapi ditoto segala itu harus ditata. Pastinya kalau kita merasakan sesuatu itu tidak baik bagi orang, kita harus merasakan, kata itu bagi kita bagusnya ya. Sebelum bicara itu ditata dulu, kira-kira ini diterima atau tidak, bagus atau tidak. Kalau ini bakal bisa menyebabkan bencana bagi kita, tentunya yang kita lakukan. Insyaallah ya, yang berikut insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada waktu sedikit dan pertanyaan dari ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dijelaskan oleh Ustaz bahwa mengambil ilmu itu harus dilalui dengan cara bertahap, mungkin bisa nggak Ustaz disebutkan tahapannya secara ringkas saja gitu ya? Apa saja dalam kita menuntut ilmu? Misalnya 1, 2, 3, 4 ringkasnya gitu. Ringkasnya juga panjang karena misalnya Syekh Saleh Al-Utsaimin misalnya nulis kitab al-ilmu, ya selesai juga, panjang juga satu kitab juga. Tapi di situ ada panduannya begini. Panduannya misalnya kita belajar, tadi saya sampaikan tadi belajar tauhid. Jelaskan dulu belajar tauhid itu, ya kan? Jangan dulu belajar kitab Fathul Majid, ya kan? Belajar itu tentang al-wajibat. Kenapa wajibat? Karena wajib itu dijelaskan tentang apa yang kita hadapi nanti apabila saya tidak ngerti tauhid, sehingga para pemula menginginkan tahu lebih, ya, ingin lebih tahu lagi setelah itu. Kalau wajibat naik lagi kitabnya ada kitab namanya Al-Wajibat Usul Salatah. Kemudian naik lagi baru kitab tauhid. Setelah kitab tauhid, karena ini kitab tauhid ini yang Fathul Majid bersama kan kitab tauhid itu kan kitabnya Sabdul At-Tamimi, kemudian disarahkan, dituliskan banyak kitab.
tinggal kita pilih-pilih kitabnya, siapa yang menginginkan siapa, Syekh Fauzan, Syekh Fauzan, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Syekh, atau semuanya banyak di situ. Ada yang tipis, ada yang panjang, ada yang panjang banget, tergantung kita. Nah, jadi belajarnya bertingkat. Baru belajar setelahnya baru asma dan sifat khusus asma dan sifat. Meskipun disinggung di situ, tapi tidak terlalu luas ya. Belajar asma dan sifat di kitab awal-awal. Tapi kita belajar asma dan sifat pada kitab berikutnya akan dijabarkan lebih luas lagi. Kenapa kita harus belajar asma dan sifat? Kalau yang pertama yang jelas ini sifat. Kalau nama pasti sifat, tidak semua sifat karena nama itu kaidahnya. Nanti kita dapatkan tentang memahami sifat. Kemudian bicara fikih misalnya. Fikih Hambali. Fikih Hambali itu belajar kitabnya misalnya Al-Umdah atau Al-Umdah, Al-Kafi, Al-Wafi, Al-Mukhni. Tapi kayaknya memang susah kalau belajar fikih Hambali itu jarang sekali. Meskipun kita itu mayoritas ikuti Hambali pendapatnya, meskipun kita tidak mendekatkan Hambali ya. Nah, di situ kita tahu tentang begini belajar fikih. Hatta belajar fikih Syafi'iyah juga begitu. Safinatul Najah, Takrib, kemudian kitab yang lainnya dan lainnya, sampai kemudian kitab Al-Um yang paling tingginya, yang paling besarnya. Dan semua kitab begitu, Pak. Nah, oleh karena kita di kalangan kita biasanya belajar gimana belajar kitab. Kita tuh biasa belajar kitab. Misalnya fikihnya karena kita bitorul hadis, caranya ahli hadis. Jadi kita belajar itu biasanya fikihnya yang langsung Umdatul Ahkam dengan sarahnya, belajar sarahnya. Masih ringan-ringan nih, kita bisa ringan. Nanti kemudian kalau belajar khilaf biasanya sekedar ustaz saja jelaskan khilaf A, B, C. Itu tidak akan ada sampai mengaji yang kitab yang besar, karena memang sikonnya, keadaannya, kebutuhan hari ini tidak bukan di sana. Kebutuhan hari ini bagaimana kita bisa tahukan Allah dengan benar. Tapi belajar fikih yang lebih besar bisa lebih khusus kepada ustaz-ustaz di pondok, lebih khusus boleh. Tapi ya kita cukup asal kita dapat melaksanakan yang wajib dulu. Yang wajibnya bisa dilaksanakan, sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah. Jadi arsadanillah wa yakum min. Tapi kalau secara muqarrar misalnya di pondok belajar pondok itu pertama kita dibiasakan awal itu belajar Arabi Nawawi, Quran kemudian diajarkan dia tentang bahasa Arabnya. Cara misalnya yang pertama yang kita waktu Saniyah, sarahnya Jurumiyah dipelajari, dibaca. Itu kita tahu awal. Terus itu meningkat lagi sampai bahasanya juga meningkat. Di bahasanya juga meningkat, fikih pasti juga meningkat, dan semuanya pasti. Biasanya kalau kita karena belajar itu kan anak-anak itu kan kadang-kadang belajar SMP, kadang-kadang SMP, SMA-nya nggak di pondok lagi. Maka diharapkan di SMP itu pelajaran tentang ibadah selesai. Sebab di SMA nanti dia belajarnya tentang muamalah, bab muamalah dan nikah. Bab SMA dia belajarnya bab muamalah jual beli. Belajar kelas 2-nya jinayah, pidana. Kelas 3-nya belum belajar bab nikah. Selesai sudah. Dari kelas 1 SMP sampai SMA. Dan itu tadarus diajarkan supaya mereka punya bekal setelah sekolah nanti. Adapun di umum seperti kita ini ya tergantung ustadznya. Jelas
kita jangan sekali-sekali menempuh ilmu yang terlalu tinggi, karena kita diserapnya juga nggak bisa juga, nggak mampu juga. Ilmu terus tadarusnya, dengan tadarus kita bisa memahami, kita melalui tangga-tangganya, dilalui jika kita memahaminya. Kalau tidak kita lalui, kita juga akan bingung kan maksudnya apa ini. Allah Ta'ala. Tapi ini jadi kalau ada lagi, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.